Jenis-jenis media pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Setelah menyaksikan video ini, diharapkan kamu dapat memahami saat kamu sedang belajar di kelas, pernahkah gurumu membawa peta untuk menjelaskan letak geografis suatu wilayah? Atau membawa miniatur kerangka tubuh manusia? Atau mungkin menayangkan film yang relevan dengan materi pelajaran? Pada dasarnya, pembelajaran adalah proses komunikasi yang untuk menjalankannya diperlukan adanya media pembelajaran sebagai penyampai pesan. Lalu, apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran sehingga dapat merangsang pikiran, minat, dan perhatian siswa. Terdapat banyak pendapat ahli tentang jenis-jenis media pembelajaran. Pada video kali ini, kita akan membahas jenis-jenis media pembelajaran menurut Heini dan Molenda. Yuk kita bahas satu persatu. Jenis media yang pertama adalah teks. Teks merupakan elemen dasar dalam menyampaikan suatu informasi yang mempunyai berbagai jenis dan bentuk tulisan yang berupaya memberi daya tarik dalam penyampaian informasi. Media jenis ini sudah lama digunakan dan paling sering dimanfaatkan untuk pembelajaran di kelas karena relatif murah dan fleksibel penggunaannya. Seperti misalnya buku cetak dan LKS yang kamu gunakan saat proses pembelajaran, serta brosur dan handout yang diberikan saat kamu mengikuti seminar. Kedua, media audio. Media audio membantu menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan dan mampu meningkatkan daya tarik terhadap suatu pembahasan. Media ini mempermudah untuk menjelaskan suara-suara yang sulit dijelaskan jika hanya menggunakan kata. Seperti misalnya rekaman audio tentang pengucapan bahasa asing, juga suara dan nada pada musik. Yang ketiga adalah media visual. Media visual adalah media yang dapat memberikan rangsangan-rangsangan visual, baik berupa gambar atau foto, sketsa, diagram, poster, papan buletin, dan lain-lain. Seperti misalnya penggunaan peta Asia untuk menjelaskan letak geografis suatu wilayah negara, serta poster yang berisi informasi tertentu untuk membantu proses pembelajaran. Media yang keempat adalah media proyeksi gerak. Media proyeksi gerak adalah gambar bergerak yang disertai dengan unsur suara atau lebih sering disebut sebagai video atau film. Media jenis ini dapat menarik perhatian dan meningkatkan motivasi belajar peserta, serta membantu mengkonkretkan suatu pembahasan karena terlihat lebih realistik. Seperti misalnya film dokumenter kemerdekaan Indonesia, Kami, bangsa Indonesia, dengan video tutorial membuat prakarya, serta video penjelasan materi. Media yang kelima adalah benda tiruan atau miniatur. Media jenis ini terdiri dari benda-benda 3 dimensi yang dapat disentuh dan diraba. Media jenis ini dibuat untuk mengatasi keterbatasan baik objek maupun situasi, sehingga proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Seperti misalnya alat peraga kerangka manusia untuk menjelaskan struktur tulang, serta global yang digunakan untuk membahas bumi. Jenis media yang keenam atau yang terakhir adalah manusia. Setiap manusia memiliki pengetahuan dan keterampilan berbeda-beda. Mereka bisa menjadi narasumber materi sekaligus media pembelajaran. Seperti misalnya tokoh sejarah yang menjelaskan suatu peristiwa di masa lampau, pakar teknologi dalam seminar,
serta guru dan siswa lain yang mengerti suatu materi. Nah, itu dia 6 jenis media pembelajaran menurut Heinisch dan Molenda. Pemilihan media pembelajaran disesuaikan dengan materi, tujuan pembelajaran, dan karakteristik peserta didik. Seringkali, guru menggunakan lebih dari satu jenis media dalam proses pembelajaran. Yang terpenting adalah media harus dapat menyampaikan pesan pembelajaran. Terima kasih. Materi ini bersumber dari buku. Sebelum menyelesaikan video ini, kenalan dulu yuk.